壁の外は巨人だらけだって言うし。本気で信じてんのか、巨人なんて。この100年以上見たやつは誰もいない。伝説は正しかった。心臓を捧げよう。心臓を捧げよう。進撃の巨人。僕たちが失敗したらそれで人類は終わる。Yo, what's up guys, balik lagi di channel Let Movie, tempat dimana kalian bisa mendapatkan alur cerita film dengan singkat, padat, dan jelas. Di video kali ini kita akan membahas tentang alur cerita film Attack on Titan Live Action Part 1. Bagi anime lover, siapa sih yang nggak tahu dengan Attack on Titan? Film ini adalah adaptasi dari anime Jepang, yaitu Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Tentunya film ini memiliki alur cerita yang sedikit berbeda dari anime aslinya, dan alur cerita yang dipotong. Karena tidak mungkin kan satu film mengikuti seluruh cerita dari anime yang sangat panjang. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya cerita tentang asal-usul Titan atau raksasa pemakan manusia yang muncul 100 tahun yang lalu. Manusia yang masih hidup membangun sebuah dinding 3 wilayah yang sangat kuat dan besar untuk melindungi umat manusia dari serangan Titan pemakan manusia. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan sebuah kota kecil dari salah distrik yang berada di dalam dinding. Di kota itu ada anak yang bernama Armin. Dia ingin pergi ke suatu tempat untuk menemui temannya yang bernama Eren. Saat di perjalanan ada anak kecil yang memanggil Armin. Dia meminta Armin untuk memperbaiki barang yang dia berikan karena rusak. Lalu Armin menabrak seseorang yang misterius. Namun, Armin tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali berlari untuk mengajak temannya yang lain yaitu Mikasa. Mikasa doko desu ka? Mikasa? Lalu mereka berdua berlari untuk menemui Eren. Di tempat itu, Eren menemukan benda yang sangat besar. Eren memiliki ambisi yang sangat besar untuk melihat dunia di balik dinding itu. Lahir dalam tembok dan mati di dalamnya, Eren tidak menerima itu. Eren yang sudah merasa muak dengan hidup dalam tembok itu, merasa kesal dan menendang benda besar itu. Di benda itu terdapat gambar lautan. Tentunya mereka tidak pernah melihat lautan. Karena manusia telah terkurung dalam dinding sejak 100 tahun. Akhirnya mereka bertiga menjadi sangat penasaran dengan dunia di balik dinding besar itu. Karena penasaran, Eren mengajak Armin dan Mikasa untuk mendekati dinding. Akhirnya mereka mengendap-endap mendekati dinding itu. Karena daerah dekat dinding itu adalah daerah yang terlarang dan diawasi oleh pasukan. Karena udara yang dingin, Eren memberikan syal untuk menghangatkan badan Mikasa. Yang sudah nonton animenya pasti berpikiran, kok beda banget ya sama yang anime. Seperti yang saya bilang tadi di awal, film ini memiliki alur cerita yang sedikit berbeda dengan animenya. Oke, kita kembali ke ceritanya. Saat mereka masih berada di dekat dinding, mereka bertiga terciduk oleh prajurit yang sedang berjaga. Untungnya, komandan pasukan itu datang untuk menghentikan mereka. Komandan itu adalah teman ayahnya Eren. Jadi, dia cukup mengenal Eren. Lalu tiba-tiba terjadi gempa yang berasal dari balik tembok. Mereka sangat terkejut karena ada Titan yang lebih tinggi dari dinding itu. Titan itu berusaha untuk menghancurkan dinding. Lalu Titan-Titan yang lain berhasil masuk ke dalam dinding. Para pasukan untuk mencoba melawan dengan menggunakan meriam. Namun usaha mereka sia-sia karena Titan itu kembali bergenerasi kembali. Titan-Titan itu sampai di kota dan melahap habis dan makan manusia hidup-hidup. Darah bertumpahan di mana-mana.
Eren dan Mikasa mencoba menyelamatkan diri dengan bersembunyi dalam gereja. Namun Mikasa melihat seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Mikasa mencoba menyelamatkan bayi tersebut. Namun Eren terdorong oleh kerumunan dan terdorong masuk ke dalam gereja dan meninggalkan Mikasa. Namun sayangnya kaki Mikasa terkilir karena terinjak kerumunan tadi. Lalu Titan itu datang dan Mikasa pun menghilang. Eits, tenang saja, Mikasa tidak benar-benar mati kok. Oke, lanjut. Eren yang terkaget karena Mikasa menghilang, mencoba keluar dari gereja itu untuk mencari Mikasa. Lalu tiba-tiba Titan-Titan itu menghancurkan gereja dan membantai habis semua manusia yang ada dalamnya. Dua tahun bersilam setelah serangan dari Titan itu, manusia mencoba balas dendam dengan membentuk pasukan yang bernama Sharpe Corps atau pasukan pengintai. Dengan menggunakan alat bermanuver 3D dan pedang untuk melawan Titan, mereka pun dikirim keluar dinding untuk menutup lubang dari tembok yang dulu dihancurkan oleh Titan. Armin juga masuk ke dalam pasukan pengintai itu. Saat sedang berbaris untuk mendapatkan makanan, Eren bertemu dengan komandan pasukan yang dulu. Ternyata dia selamat dari serangan Titan itu. Saat sedang makan malam, Armin sedikit menjelaskan tentang mereka. Mereka berencana untuk menghancurkan tembok bagian atas untuk menutupi lubang di dinding yang berada di bagian bawah. Saat sedang menyantap makanan, karena tekanan yang besar membuat mereka dan kebanyakan pasukan mengalami depresi dan stres. Dan terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka. Lalu mereka pun dipersiapkan untuk melakukan eksplorasi keluar dinding untuk mengambil bom. Mereka pergi di malam hari karena para Titan tidak dapat bergerak di malam hari. Saat di perjalanan, mereka melihat ada sesuatu di depan mereka, dan ternyata itu hanyalah sekelompok sapi. Para Titan yang tidak tertarik dengan hewan, mereka hanya tertarik pada manusia. Saat sedang berjaga-jaga, Sasha mendengar sesuatu dari suara bayi yang sedang menangis. Sasha berniat untuk menyelamatkan bayi itu. Eren juga mengikuti Sasha. Saat mereka berdua sudah sangat dekat dengan suara itu, mereka sangat terkejut. Ternyata suara itu adalah bayi Titan yang sangat besar dan sedang menangis. Titan-Titan yang lainnya terbangun dan mengejar mereka. Mereka berlari ke sebuah kota yang terbengkalai untuk bersembunyi. Titan itu memiliki satu kelemahan, yaitu dengan memotong tengkuk leher bagian belakang dengan manuver 3D dan pedang. Dengan begitu, Titan akan langsung mati dan menguap tanpa bergenerasi lagi. Untungnya, kapten pasukan pengintai datang untuk membunuh Titan tersebut. Dan ada juga seorang wanita dengan kekuatan yang hebat. Ternyata wanita itu adalah Mikasa yang sempat menghilang sewaktu serangan Titan 2 tahun yang lalu.